tahu tahun lalu kan dia sakit toh. Saya sampai saya peluk Pak sebelum saya jadi janda. Berapa? Oh iya. 200 3 kali. Langsung menuju ke acara yang kedua, yaitu ibadah yang akan berjalan secara otomatis. Untuk itu dengan penuh kasih kami persilahkan kepada Ibu Pendeta Sarawati. Dan sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, marilah menundukkan hati kita di hadirat Tuhan, supaya kita diberikan ketabahan dan nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Marilah kita datang menyembah dan memuliakan Tuhan, dan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 445 pada ayat yang pertama sampai kedua, nomor 29 halaman 15. Setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus turun atas kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Nas pemimpin kita terambil dari 20. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman. Kembali kita menyanyi dari pujian dari Kidung Jemaat nomor 402 pada ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, yaitu dari PKPerki Jemaat Efrata Andonoho.
dan anak-anak yang telah ditinggalkan oleh istri dan mama yang terkasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber penghiburan yang sejati dalam kehidupan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, malam penghiburan yang kedua, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Sampai sedemikian jauhlah bacaan kita pada malam hari ini. Dan dari bacaan ini, yaitu dari Ayub 19 ayat 25 sampai 26, saya berikan tema yaitu ibu. Luar biasa. Kita berbicara, dia mengandung, membesarkan anak-anaknya. Kan saya juga seorang ibu. Jadi sosok seorang ibu memang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Contohnya seorang ibu, bocor, ibu bisa lakukan. Tetapi kalau suami mungkin menyapu dalam rumah, dia tidak bisa lakukan. Jadi memang sosok seorang ibu itu adalah penolong. Pada suami-suami tentara Satgas di Papua, saya perhatikan ibu-ibunya luar biasa. Angkat galon bisa, tidak bocor. Tapi kalau laki-laki, pekerjaan dalam rumah mana? Karena saya juga seorang ibu, ada suamiku. Kalau saya tadi pergi rapor, saya pulang masih berantakan rumah. Ada banyak pertanyaan tentang kehidupan yang membuat hati kita, apalagi kalau kehilangan seorang ibu, kehilangan seorang anak. Tapi kemudian mengambilnya dengan begitu cepat. Saya paham dengan seorang ibu almarhumah. Dia waktu kita masih ada persekutuan doa, orangnya pria. Walaupun dia sudah sakit, tetapi kita bilang dengan ada ibu Yuris dalam, kita bilang ini ibu, dia sakit tetapi masih tetap dia kerja dan lain sebagainya. Jadi keadaan seperti ini. Nah, berbagai analisa dan jawaban rasanya tidak dapat memuaskan hati kita. Peduli. Nah, yang terjadi adalah kemampuan logika kita terbatas untuk apa? Itu untuk mengerti maksud Allah yang tidak terbatas. Karena itu yang dibutuhkan adalah apa? Iman. Untuk percaya bahwa Allah ada dan Ia menolong kita. Sedang kawan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dalam ayat bacaan kita pada malam hari ini, yaitu Ayub mengungkapkan keyakinan iman bahwa ia memiliki penebus yang hidup, yaitu Tuhan. Dan ia akan bertemu dengan Tuhan. Penebusnya, ia akan melihat Tuhan, bahkan dengan menjadi kekuatan bagi Ayub untuk apa? Yaitu untuk melewati saat-saat tersulit dalam hidupnya. Kita tahu dari kisah Ayub bahwa akhirnya hidup Ayub dipulihkan. Ia beroleh berkat yang berlipat ganda. Meski Ayub tetap akan mengalami yaitu kematian, tapi Ayub menunjukkan bahwa ia siap. Saudara-saudara, sosok seorang ibu sama dengan kita mendengarkan dengan Ibu Meti tadi, dia begini berbicara waktu meninggalnya Om Benia. Dia bilang begini, saya sudah siap. Ibu yang kuat, powernya sangat kuat. Dia tidak bisa menampakkan kelemahannya di tengah kelemahannya. Nah, saudara-saudara, hari ini, pada malam hari ini, kita semua kehilangan sosok seorang ibu almarhumah. Kita juga dikuatkan dari pengalaman iman Ayub. Keluarga, yaitu suami, anak, cucu, saudara, dan kita semua menjalani duka cita ini bersama Tuhan. Nah, Allah bukan Allah yang menonton dari jauh, yaitu tentang duka yang dialami oleh keluarga. Allah bukan Allah yang tidak peduli dengan kehidupan keluarga. Ia Tuhan penebus yang hidup. Penghiburan Tuhan selalu berlimpah. Ia Tuhan yang telah datang menjadikan semuanya oleh Tuhan. Almarhumah, kekasih kita, ibu, telah pergi untuk selamanya. Dan ia apa? Ia telah menuntaskan tanggung jawabnya, yaitu sosok seorang ibu dalam mendampingi suami
termasuk anak-anaknya, dan juga di tengah yang lain. Dan ia telah menjadi teman, ia telah menjadi sahabat, saudara, dan saling berbagi, dan juga hadir sebagai sosok seorang guru yang setia mengabdi kepada suaminya dalam ketidakberdayaannya, atau persis berapa itu. Dia sudah sakit sekeluar masuk kaki di dapur. Cuma katakan ibu-ibu yang betul itu ibu-ibu. Kalau seorang bapak, mana itu bapak-bapak beratang? Masaki apa kok? Kita male. Tongan bapak-bapak. Tongan itu bapak-bapak. Jadi kamu bapak-bapak itu harus berterima kasih kepada sosok seorang ibu. Kenapa saya katakan begitu? Karena tapi kalau dia sakit, jemaat pasti tahu tahun lalu kan dia sakit toh. Saya peluk Pak sebelum saya menjadi janda. Dengan kata-kata itu dia semakin apa? Jadi memang seorang sosok seorang ibu. Makanya tema malam ini ibu. Karena memang dia seorang penolong. Tidak mungkin kita dikatakan dalam Alkitab seorang ibu penolong kalau memang tidak punya power, auranya sangat kuat. Benar bapak-bapak? Jangan pandang enteng istri-istri. Nah, saudara-saudara, pada malam hari ini yaitu perjalanan yang dilanjutkan oleh suami, walaupun kehilangan seorang sosok sebagai ibu, istri, dan mama masih panjang. Tapi yakin Tuhan bersama setiap tetesan air mata yang jatuh dalam tiap doa yang kita naikkan. Saudara-saudara, kiranya kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, terutama bagi sang suami, menguatkan suami dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan anak-anak. Ingat, sosok seorang ibu telah tiada. Tapi saya yakin dan percaya, dan kita semua dengan pertolongan Tuhan, sang suami akan tampil menjadi seorang bapak dan juga sebagai seorang ibu dalam pendampingan pertumbuhan rohani anak-anaknya dan juga dengan keluarga semua. Yesus Kristus sebagai penebus yang hidup. Dia adalah penebus yang memberi kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 2, nomor 15, halaman 11. Setelah itu disambung oleh paduan suara atau vokal group dari Rayon 2. Vokal grup dari Rayon 2 untuk memuji Tuhan. Diberkati Tuhan, mari siapkan hati kita dan kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Allah pencipta, syukur dan puji-pujian
layak kami persembahkan di malam hari ini melalui pada penghiburan yang kedua. Di dalamnya kami diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama dengan keluarga pemangku duka boleh mengagungkan kebesaran nama Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kami boleh persembahkan malam hari ini. Terima kasih Allah, berita firman Tuhan boleh diperdengarkan di tengah-tengah ibadah penghiburan malam hari ini, di mana Ayub memberikan contoh dan teladan dalam sebuah keyakinan pasti akan keselamatan di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Agar kami senantiasa untuk selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kami senantiasa memperlengkapi diri kami dengan kebenaran firman Tuhan, sebab hanya dengan berita firman Tuhanlah memampukan kami untuk sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ialah Tuhan kami melalui syukur dan syafaat di malam hari ini hendak mempertaruhkan sang suami Bapak Simon Ratke, seluruh anak-anak cucu dan segenap kerabat keluarga selaku pemangku duka cita. Mari Tuhan beri pengharapan dan penghiburan, menguatkan mereka di balik sebuah kematian. Ada kepastian, ialah adanya kebangkitan orang mati, sama seperti Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Ajar kami senantiasa mengimani ini. Mari hiburkan mereka, kuatkan iman mereka, pulihkan mereka. Bahkan ketika masih ada anggota keluarga yang tengah dalam proses menuju ke tempat duka cita, di tempat duka cita ini, mari dampingi, berkati dengan dikasih dan diberkati Tuhan. Mari kita doakan syukur dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa kami dalam Kristus Tuhan kami, terima kasih dalam ibadah penghiburan yang kedua di malam hari ini. Kami pun diberi kesempatan menyatakan Yesusnya di tengah-tengah lataran duka cita di tempat ini.
Kami mohon ya Allah, berkati usaha dan pekerjaan yang terus kami lakukan, dan kami percaya melalui semua itu Tuhan berkenan melimpahkan berkat. Bersama dia hatiku
Tuhan, arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah penghiburan, dan jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Berapa? Oh iya. 200 3 kali. Banyak. Kaki. Woi. 100 satu kali. Berapa? 100 3 kali. Gembala. 100 satu kali. 100 satu kali. 3 kali. 2 kali. 152 kali. Berapa? 200 3 kali. Mainkan beda lagi nih. 100 satu kali. 150 2 kali. 152 kali. 100 banyak orang. 3 kali. 150 3 kali. Kepala. 101 kali. 101 kali. SSC, terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC. Karena subscribe itu gratis.